Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Irfan Fadrin. Kita hari ini coba untuk kembali membahas tentang soal pelajaran sejarah bagian ketiga, yaitu teori masuknya agama Islam dan Kesultanan Islam. Perlu Anda ketahui bahwa sebelum video ini sudah ada dua paket soal yang saya kerjakan sama ya, teori masuknya agama Islam dan Kesultanan Islam bagian 1, bagian 2 dan bagian ketiga. Langsung saja saya masukkan token sebagaimana biasanya. Nanti kita coba mengerjakan bersama-sama dan dapatnya berapa ya. Seperti bagaimana biasanya saya sampaikan bahwa saya sama sekali belum lihat soalnya dan ini sifatnya untuk menguji pengetahuan umum saja. Kita posisikan diri kita sebagai orang yang awam ya, yang coba untuk belajar sejarah dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai. Tunggu sambil loading. Nomor 1, penduduk daerah pesisir Nusantara lebih dahulu memeluk agama Islam daripada daerah pedalaman. Faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah A. Agama Islam disebarkan lewat kegiatan perdagangan. Para penguasa pesisir telah beragama Islam. Pesisir terlebih bersifat barbar. Para mubalik Islam enggan menyebarkan agama ke pedalaman. Penduduk pedalaman tidak tertarik agama Islam. Nah, dari sini saya sudah bisa mengeliminasi 3 ya. Barbar, enggan, terus tidak tertarik. Berarti jawabannya antara A sama B. Coba kita lihat. Agama Islam disebarkan lewat kegiatan perdagangan. Para penguasa di pesisir telah beragama Islam. Berarti jawabannya yang benar adalah A ya. Kemungkinan yang A, saya belum tahu jawabannya yang mana, maaf ya. Terus kemudian yang kedua, pemerintahan Sultan Gono mendapat serangan dari ekspansi Portugis hingga akhirnya Sultan Trenggono mengutus Fathaillah untuk menyerang Portugis dan berhasil menduduki Sunda Kelapa. Sultan Trenggono mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya A. Kemenangan Fathaillah, kemenangan abadi, kemenangan sempurna, kemenangan sensasional, kemenangan mutlak. Jawabannya yang mana? Jayakarta. Kemenangan yang ini jarang muncul ya. Coba kita ulas ya. Kira-kira yang mana? Kemenangan Fathaillah jelas salah ya. Kemenangan abadi, kemenangan sempurna, sensasional, mutlak ini mungkin saya bisa eliminasi karena tidak lazim ya. Kemenangan sempurna atau kemenangan abadi? Saya coba jawabannya yang B ya, kemenangan abadi atau kemenangan sempurna nanti jawabannya. Saya memprediksi jawabannya antara B sama C. Jadi Anda kalau bingung seperti ini maka silahkan eliminasi ya. Eliminasi dulu yang sekiranya salah, nanti tinggal A atau B. Nah, kalau masih bingung ya tinggal disolawati aja, sholawat Nabi Muhammad gitu ya. Nah, coba saya mencoba untuk menjawab yang B. Coba nanti jawabannya yang benar yang mana. Terus yang ketiga, Kesultanan Demak merupakan kesultanan bercorak Islam pertama di Jawa. Raja Demak yang terakhir siapa kira-kira? Pangeran Sekar jelas bukan, Pati Unus bukan, Sultan Hadiwijaya, Sabrang Lor atau Arya Penangsang. Nah, jawabannya Pangeran Sekar ini tidak karena beliau terbunuh. Pati Unus ini pernah tetapi sebentar. Sultan Hadiwijaya ini adalah Joko Tingkir. Sabrang Lor ini nama lain Pati Unus. Jadi jawabannya bukan. Arya Penangsang ini adalah seorang yang dikalahkan oleh Hadiwijaya adalah Joko Tingkir. Jadi jawaban menurut saya adalah Sultan Hadiwijaya. Meskipun pada kenyataannya beliau kemudian memindahkan Kesultanan Demak itu ke Pajang ya. Namun saya rasa jawaban yang benar adalah Sultan Hadiwijaya. Kemudian yang berikutnya, Demak memiliki pengaruh luar biasa dalam perkembangan agama Islam di Jawa. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak yang masih dapat dilihat, nah ini gampang ya, berarti berupa apa kira-kira? Berapa masjid ya? Baitur Rahman Aceh, Demak, ini benar. Keraton Demak itu malah justru tidak diketahui letaknya di mana. Sunan Makam Kalijaga ini juga ada. Masjid Gede Yogyakarta ini bukan. Makam Sunan Kalijaga ini juga ada kalau tidak salah di Kadilangu dekat dengan Demak. Namun yang menurut saya lebih jawabannya dan yang dikehendaki oleh pembuat soal saya rasa adalah yang B gitu ya. Terus berikutnya lanjut.
Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kesultanan Islam. Kesultanan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa. Yang di Pulau Jawa berarti jawabannya adalah Demak. Jangan terkecoh ya, kalau di Indonesia adalah Samudra Pasai. Terus kemudian bandar-bandar pelabuhan di seluruh Nusantara memiliki peranan yang penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah peran penting dalam penyebaran. Kira-kira apa? Bandar-bandar pelabuhan merupakan penghubung, merupakan tempat menurunkan dan memuat barang dagangan, pintu masuk ajaran Islam, tempat beristirahat, atau bandar pelabuhan merupakan tempat bertemunya saudagar muslim. Karena ini jawaban dalam penyebaran agama Islam, maka saya rasa saya coba untuk memilih jawabannya yang ya. Bandar pelabuhan merupakan tempat bertemunya saudagar muslim. Tentu saja bertemu dengan masyarakat yang ada di sekitar yang tentu saja belum beragama Islam, sehingga terjadi interaksi dan kemudian proses islamisasi bisa berjalan. Ya, coba nanti jawabannya yang benar yang mana. Apakah jawaban ini benar atau salah? Kita lihat reviewnya di akhir video nanti. Berikutnya, soal suatu masyarakat Muslim dapat terbentuk dengan mudah melalui saluran islamisasi berupa perkawinan. Alasannya apa kira-kira? Perkawinan akan menghasilkan sebuah keluarga Muslim. Perkawinan antar pedang Muslim dan bentuk berhubungan sangat mudah dilakukan. Pedang Muslim banyak menikah dan dengan salah seorang keluarga bangsawan. Pribumi memaksakan perkawinan. Nah, ini jelas salah ya, tidak usah diteruskan. Perkawinan antar pedagang Muslim dapat mempererat persaudaraan. Ini jawabannya mirip-mirip. Kira-kira yang menjadi alasan, kira-kira yang mana? Sangat mudah dilakukan. Menikah dengan salah seorang keluarga bangsawan tidak harus. Perkawinan antar pedagang Muslim, berarti ini sama Muslim ya. Jadi jawabannya menurut saya yang A ya, karena perkawinan seorang Muslim dengan penduduk yang belum beragama Muslim, maka besar kemungkinan menghasilkan sebuah keluarga yang Muslim, anaknya Muslim, kemudian suami atau istrinya mengikuti kepercayaan dari seorang Muslim tersebut. Jadi prediksi saya jawabannya adalah yang A. Proses islamisasi Indonesia berlangsung secara damai, salah satunya yaitu melalui perang tidak, kolonisasi tidak, diplomasi penaukan. Jadi jawaban saya B ya. Ini mungkin jawaban yang paling rasional dan paling sering muncul. Berikutnya, berita tentang keberadaan rempah-rempah telah terdengar di seluruh wilayah penjuru dunia. Salah satu tokoh yang memberitakan bahwa pada abad ke-7 telah ada pemukiman pedagang di Baros, pantai barat Laut Sumatera adalah kira-kira siapa? Catatan Ibnu Battuta, Batu Nisan Fatimah, Dinasti Tang, Catatan Marco Polo, atau Sumang Oriental? Jawabannya, kalau Marco Polo itu abad ke-13 ya. Catatan Ibnu Battuta ini seorang musafir Muslim. Batu Nisan ini bukan berupa berita tertulis. Dinasti Tang ini dari sumber tertulis tapi dari berita Cina ya. Karena di sini di seluruh penjuru dunia, maka saya coba untuk memprediksi ya, jawabannya adalah yang E. Coba nanti saya benar atau salah kita lihat di pembahasan di belakang ya. Nanti akan keluar muncul poinnya 5 atau 0. Kalau 0 berarti salah, kalau 5 berarti benar. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, di Demak terjadi serangkaian pembunuhan untuk memperebutkan tahta. Bahkan Joko Tingkir berhasil naik tahta setelah menyingkirkan sultan yang bernama Arya Penangsang ya. Raden Patah ini jelas bukan, Ki Ageng Pamanahan bukan, Pangeran Sekar juga bukan, Sunan Prawoto ini justru adalah Arya Penangsang atau Sunan Prawoto ya. Sunan Prawoto ini kelihatannya orang yang dibunuh oleh Arya Penangsang kelihatannya, sehingga kemudian Arya Penangsang itu dibunuh oleh Joko Tingkir. Kira-kira begitu kronologinya. Coba saya jawab Arya Penangsang ya.
Arif Penangsang sendiri adalah kalau tidak salah putra dari Pangeran Sekar yang terbunuh oleh Sunan Prawoto, sehingga untuk untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, maka Arya Penangsang itu juga kemudian membunuh Sunan Prawoto, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian Kesultanan Demak merasa terintimidasi dengan kedatangan Portugis di Sunda Kelapa. Penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathaillah atas perintah dari Ali Mughayat, Ageng Tirtayasa, Iskandar Muda, Hasanuddin Trenggono. Jawabannya jelas adalah yang ya, karena Ali Mughayat ini bukan Ageng Tirtayasa, Iskandar Muda dan Hasanuddin bukan raja dari Kesultanan Demak. Terus berikutnya teori yang menjelaskan tentang peranan orang India dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu teori apa yang dimaksud? Ya tentu saja adalah teori Gujarat ya, karena Gujarat itu adalah satu daerah di India. Wali Songo merupakan tokoh terkenal dalam penyebaran agama Islam. Seorang wali yang menyebarkan agama Islam melalui media wayang, nah ini sudah sangat sering muncul. Tentu saja adalah Sunan Kalijaga ya, karena Sunan Kalijaga ini satu dari sedikit wali Songo yang asli dari tanah Jawa. Sedangkan beberapa wali yang lain berasal dari luar Pulau Jawa, bahkan dari luar Indonesia. Berikutnya, Kesultanan Demak memiliki daerah pertanian yang luas dan subur. Kemajuan Kesultanan Demak dipengaruhi oleh pusat perdagangan rempah-rempah, memiliki wilayah yang luas, memiliki pasukan tentara yang kuat, pusat penyebaran agama Islam, dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kira-kira yang mana? Kemajuan Demak. Menurut saya kalau jatuhnya Malaka ke tangan Portugis itu justru mempengaruhi perekonomian Demak ya, sehingga kemudian mereka menyerang Portugis melalui Pangeran Sabrang Lor ya, yang dilakukan oleh Patih Yunus. Berarti jawabannya ini saya eliminasi. Pusat penyebaran agama Islam di Nusantara ini saya eliminasi, karena Demak itu identik dengan Jawa bukan Nusantara. Berarti jawabannya menurut saya adalah coba ya. Terus Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Majapahit mengalami kemunduran digantikan oleh Kesultanan Demak. Kesultanan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa adalah pada tahun berapa kira-kira? Nah, ini saya coba tahun 1400. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang raja yang dapat membawa Kesultanan Banten mengalami kemajuan. Nilai karakter yang menonjol dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah rela berkorban, kedermawanan yang tinggi, anti kekuasaan asing, sifat welas asih, dan toleransi beragama. Ya, nilai karakter yang membawa Kesultanan Demak mengalami kemajuan. Kalau menurut saya prediksikan jawabannya adalah C, anti kekuasaan asing, karena pada masa itu Banten memang kedatangan pasukan dari Belanda, para pedagang dari Belanda yang dua kali mendarat di Banten, yaitu pada masa pelayaran Cornelis de Houtman dan pelayaran-pelayaran berikutnya Jacob van Eyck dan seterusnya. Mereka memang berusaha untuk menduduki atau menaklukkan wilayah Banten untuk menguasai, memonopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga anti kekuasaan asing itu menjadi wajar dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya sebut sebagai suatu nilai karakter yang menonjol dari Sultan Ageng Tirtayasa karena beliau sangat anti kekuasaan asing. Sehingga kalau tidak salah Belanda kemudian berusaha untuk memecah belah ya dari Sultan Haji, yaitu putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan ini kayaknya benar ya. Coba nanti kita lihat reviewnya di akhir video. Berikutnya masih berapa ini? 1 2 3 soal lagi. Hamzah Fansuri, seorang sastrawan pada Kerajaan Aceh. Beliau hidup dan terkenal pada masa Aceh diperintah oleh siapa? Salahuddin, Iskandar Muda, Iskandar Thani, Ali Mughayat Shah, dan Sultan Ahmad. Nah, ini
Saya jujur saja masih ngeblank, bingung atau lupa, sehingga kita coba untuk prediksikan jawabannya yang mana. Coba saya ambil yang Iskandar Muda, coba ya, Iskandar Muda, karena pada masa Iskandar Muda itu Aceh mengalami puncak kejayaan. Barangkali Hamzah Fansuri, seorang sastrawan kerajaan, itulah yang mungkin menuliskan tentang kepahlawanan dari kerajaan atau dari sultan yang memerintah di Aceh saat itu, yaitu Sultan Iskandar Muda ya. Coba prediksi saya benar atau salah nanti. Terus berikutnya yang nomor 9, nomor 8. Nomor 8, salah satu peninggalan kerajaan Demak adalah masjid yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Masjid Agung Demak terdapat di provinsi mana? Tentu saja Jawa Tengah ya. Karena Demak salah satu daerah kabupaten ya di provinsi Jawa Tengah. Raden Patah akhirnya digantikan oleh putranya bernama Patiunus. Patiunus terkenal sebagai panglima perang dan bisa julukan sebagai yang disebut tadi saya sebutkan ya, bahwa eksistensi Demak itu terganggu dengan keberadaan pasukan Portugis di Malaka, sehingga beliau Patiunus itu melakukan serangan ke ke Malaka melalui utara, sehingga disebut sebagai Pangeran Sabranglor. Kemudian yang terakhir, pada masa kejayaan Kesultanan Demak pernah berhasil menaklukkan kerajaan di Kalimantan yang dipimpin oleh putra dari Raden Patah yang memiliki julukan Pangeran Sabranglor. Putra raja kerajaan Demak yang terkenal dengan julukan Pangeran Sabranglor adalah Adipati Unus tadi ya. Ini mungkin karena soalnya acak ya, mungkin saya anggap sebagai bonus ya. Jadi jawabannya ini Adipati Unus. Coba kita lihat skornya berapa. Saya sudah periksa dan saya setuju untuk mengumpulkan jawaban saya. Kita lihat skornya dapat berapa. Ya, 75 lagi ya. Coba kita lihat poinnya, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nomor 1 benar, nomor 2 ini salah. Tadi saya memprediksikan kemenangan yang sempurna dan kemenangan abadi. Jadi prediksi saya adalah yang C ya. Terus kemudian Raja Demak yang terakhir itu siapa kira-kira? Arya Penangsang. Pangeran Sekar ini jelas bukan. Patiunus itu justru sebelum Sunan Prawoto. Sabranglor itu juga nama dari Patiunus. Pangeran Sekar ini terbunuh. Arya Penangsang juga menurut saya bukan. Jadi jawabannya menurut saya adalah C ya. Tapi kok salah ya? Ya mungkin ada kesalahan atau ada pendapat lain dari si pembuat soal. Terus berikutnya ini benar, ini juga benar, ini benar, perkawinan juga benar, ini perdagangan benar, ini Suma Oriental dari Tom Paris ini salah. Berarti jawabannya kira-kira yang mana ya? Mungkin jawabannya adalah dari Ibnu Battuta barangkali ya. Terus kemudian ini juga benar, Sultan Trigona benar, teori Gujarat benar, Wali Songo Sunan Kalijaga benar, perdagangan rempah-rempah benar. Ini 1400 salah. Mungkin yang benar adalah 1500 karena pada kerajaan Majapahit itu runtuh pada tahun 1400-an. Berarti jawabannya mungkin adalah 1500. Terus kemudian anti kekuasaan asing ini juga salah. Berarti prediksi saya tadi salah ya. Rela berkorban, kedermawanan yang tinggi, welas asih atau toleransi. Jawabannya kira-kira yang mana? Kalau prediksi saya C ternyata salah. Terus Hamzah Fansuri pada masa Iskandar Muda benar, Jawa Tengah benar, kemudian Pangeran Sabranglor juga benar,
di Pati Unut juga benar. Jadi saya salah berapa tadi? Salah 3 ya berarti ya. Nah, yang salah ini 1, terus 2, 3, 4, 5 soal salah ya. Ini berapa soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 soal. Jadi saya salah 5 ya. Demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar sejarah. Ya, beberapa kali saya salah menjawab soal, 3 kali percobaan saya dapat 75, salah 5. Ini menandakan bahwa seorang guru sekalipun itu juga bisa salah dan masih harus tetap belajar sepanjang hayat, terus menerus untuk mengupgrade mengupgrade pengetahuan, karena soal semakin berkembang. Dan seharusnya soal-soal tadi bisa saya jawab dengan mudah andai kata saya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, bagi Anda, apabila Anda seorang siswa, maka teruslah belajar, teruslah berlatih, banyak baca, banyak latihan soal. Mudah-mudahan kesuksesan menyertai Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.